Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan penuh ampunan. Bulan di mana setiap amal dilipat gandakan dan setiap doa begitu dekat dengan pengabulan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Siangnya kita isi dengan puasa, sedangkan malamnya kita hidupkan dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan Ramadan adalah takwa, dan salah satu cara meraih takwa adalah dengan menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan penuh dengan harap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan wanita? Wanita itu memiliki peran yang sangat mulia sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai pendidik generasi. Menghidupkan malam Ramadan bagi wanita tidak harus selalu di masjid. Rumah pun bisa menjadi ladang pahala. Wanita meskipun memiliki peran besar dalam rumah tangga, tetapi ia tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keutamaan malam Ramadan. Yang pertama kita bisa lakukan dengan sholat malam, yaitu sholat tarawih dan sholat tahajud. Sholat tarawih adalah ibadah khusus di bulan Ramadan. Wanita boleh melaksanakannya di masjid ataupun di rumah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang wanita pergi ke masjid Allah, namun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi ibu rumah tangga, jika sulit ke masjid karena mengurus anak, maka sholat di rumah pun tetap bernilai ibadah. Kemudian sholat tahajud. Wanita juga dianjurkan bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Malam hari ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Tidak harus lama, 2 rakaat pun yang khusyuk lebih baik daripada banyak rakaat tapi tanpa penghayatan. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukannya dengan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Wanita dapat menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, sholat tarawih, mengulang hafalan, membaca terjemah dan tafsir sederhana, dan kemudian mengajarkan anak membaca Al-Quran. Tidak hanya tilawah, tetapi juga tadabbur, merenungi makna. Misalnya saat membaca ayat tentang sabar, kita refleksikan dalam peran sebagai istri dan ibu. Tidak ada anak yang nakal, tetapi yang ada hanyalah ibu yang kurang sabar. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak doa dan istighfar. Di malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, adalah waktu yang penuh kemuliaan, karena di sana terdapat malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Beliau pun menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai
kemaafan atau penghapusan dosa, maka maafkanlah aku. Dari sini wanita itu memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, doa untuk suami dan anak, doa agar rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, dan juga berdoa agar diberi kesabaran, keikhlasan, kekuatan, dan keistiqomahan di dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, niat yang lurus dalam aktivitas rumah tangga. Inilah kesempatan bagi wanita untuk beraktivitas rumah tangga yang bisa dinilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Memasak untuk sahur dan berbuka, menyiapkan kebutuhan keluarga, menyusui anak, membersihkan rumah, semuanya dapat menjadi pahala jika diniatkan sebagai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, wanita tidak perlu merasa kecil hati ketika tidak bisa keluar untuk ke masjid melaksanakan ibadah. Justru dari rumah pun ia bisa mencetak generasi yang cinta Ramadan. Ia bisa menjadi penggerak ibadah dalam keluarganya. Menghidupkan malam Ramadan bagi wanita tidak harus selalu panjang dan berat. Yang terpenting adalah konsisten meski sedikit, kemudian ikhlas karena Allah, seimbang antara ibadah pribadi dan tanggung jawab kepada keluarga. Semoga Allah menjadikan kita wanita-wanita yang mampu memanfaatkan malam Ramadan dengan sebaik-baiknya, meraih ampunan, meraih rahmat, dan meraih keberkahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.